Jauh sebelum VOC mendirikan kota Batavia pada tahun 1619, peradaban masyarakat di wilayah Jakarta diperkirakan sudah ada sejak abad kedua Masehi. Di wilayah yang kini disebut Jakarta, telah berdiri kerajaan Salaka Negara yang bercorak Hindu-Buddha. Redupnya kejayaan Salaka ini kemudian digantikan oleh kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Setelah masa kerajaan Tarumanegara berakhir, pada abad ke-14, wilayah Jakarta masuk dalam kekuasaan kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada masa ini, roda perekonomian mulai berkembang pesat, wilayah Jakarta menjadi salah satu jalur perdagangan asing yang didominasi oleh pedagang asal Tiongkok. Potensi perdagangan ini dimanfaatkan Portugis untuk memperluas kekuasaan mereka lewat kerjasama perdagangan. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari kerajaan Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Datangnya kerajaan Demak sedikit banyak mengubah kultur agama dan komposisi masyarakat Jayakarta saat itu. Letak geografis wilayah Jayakarta yang sangat strategis dalam jalur peta perdagangan dunia membuat kota ini menjadi incaran banyak pihak. Verenigd East Indies Company atau VOC menjadikan Jayakarta sebagai target ekspansi wilayah kekuasaan mereka. Pada tanggal 30 Mei 1619, VOC berhasil merebut kerajaan Islam ini dan mengubah namanya menjadi Batavia. Di bawah pimpinan Jenderal Hindia Belanda, Jan Pieter Zoon, kota Batavia banyak dihuni penduduk yang berasal dari berbagai bangsa seperti Belanda, Tiongkok, Arab, India, dan sebagainya yang didatangkan ke Batavia, baik untuk membangun maupun memenuhi kebutuhan kehidupan kota. Di periode ini, VOC melakukan produksi besar-besaran seperti pertanian, perkebunan, dan industri gula sehingga menarik ribuan pekerja untuk datang. Para pendatang tersebut kemudian membangun kampung-kampung berdasarkan asal mereka. Untuk mengatur wilayah yang terus berkembang, pemerintah kolonial berupaya membangun kelompok-kelompok berdasarkan suku agar tidak terjadi pembauran dan lebih mudah dalam pengaturan. Kota Jakarta sebagai kota perdagangan memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Jakarta pun tumbuh sebagai kota yang multi etnis baik di masa lalu maupun sekarang. Tak heran terjadi percampuran di antara berbagai etnis dan berkembang menjadi budaya baru yang dikenal dengan nama Betawi. Sejak abad ke-19, orang-orang yang lahir di kota Batavia lazim disebut sebagai orang Betawi. Hal ini dilakukan sebagai pengakuan atas orang-orang yang lahir di kota ini yang telah membentuk kelompok etnis tersendiri. Percampuran orang-orang pribumi Nusantara, Tionghoa, Arab, dan Eropa yang berlangsung selama ratusan tahun maupun lewat pernikahan antar ras semakin memperkuat identitas mereka sebagai penduduk asli Batavia. Untuk itu, pada tahun 1919, pemerintah kolonial Hindia Belanda secara resmi mengakui suku Betawi sebagai bagian dari suku bangsa yang ada di Nusantara. Sejarah masyarakat Betawi terbilang panjang, kisah mereka di kota Jakarta terentang di sepanjang perjalanan terbentuknya kota Jakarta. Namun kini etnis termuda di Indonesia ini mulai terpinggirkan karena pembangunan dan semakin membanjirnya migrasi penduduk ke Jakarta. Orang-orang Betawi yang dahulunya adalah penduduk mayoritas di kota Jakarta secara perlahan mulai tersingkirkan. Begitu banyak nilai sejarah tentang kisah etnis Betawi, keberadaannya menunjukkan sebuah masa lampau suatu bangsa dan pencapaiannya hingga sekarang. Oleh karena itu, etnis Betawi beserta seluruh kebudayaannya harus senantiasa kita jaga agar tidak semakin tersingkirkan dan tergusur zaman.